Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahilman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya ini sudah ketiga kalinya menikah. Jadi mantan suami pertama itu selingkuh dan KDRT. Sebenarnya bukan KDRT, lebih ke temperamental. Jadi suami pertama ketika putusan cerai belum selesai, dia sudah tinggal sama orang lain. Kemudian suami kedua, almarhum sekarang, KDRT. Kemudian kita pisah dan sekarang dia sudah almarhum. Nah yang ketiga ini saya menikahnya siri, Ahilman, dalam kurun waktu sekitar 6-8 bulan tuh selalu ada KDRT. Itu total kayaknya ada 6 kali kalau nggak salah. Total sampai 4. Jadi kedua, ketiga sampai akhirnya kelima itu saya udah lebam-lebam gitu, beruntung masih hidup. Ketika kami ribut besar karena salah paham tentang ada telepon masuk miss call sebanyak 22 kali, dan itu dia udah overthinking itu pasti apa selingkuhan saya lah, apa segala macam gitu. Kemudian di 2023 kita berantem. Saya buru-buru karena sebelum itu saya susah untuk keluar. Jadi yang terakhir sebelum tahun 2023 itu saya susah banget keluar rumahnya gitu. Yang terakhir ini saya berusaha untuk keluar dan ternyata diperbolehkan dengan cara diusir. Karena itu kan nikahnya siri. Jadi saya langsung konsultasi dengan pakar hukum. Akhirnya disepakati bahwa tidak ada hubungan suami istri. Saya luluh lagi, balik lagi. Itu yang terjadi selama 3 tahun. Nah kemarin itu, biarpun sudah ada tertulis dengan ditandatanganin dia sendiri dan ayah saya sebagai saksinya dan pengacara juga, dia tetap menganggap kami masih menikah karena dari mulutnya dia tidak ada kata talak. Mungkin pertanyaannya adalah, apakah betul status dengan dia yang belum mengucapkan talak itu memang saya belum resmi menjadi mantan istrinya? Bunda, setiap di antara kita inginnya rumah tangga itu sekali seumur hidup, bertahan selamanya di dunia sampai ke surga. Betul? Tapi kan kita gak pernah tahu ya. Boleh jadi ada situasi, ada kondisi yang membuat seseorang harus mohon maaf, harus menyelesaikan rumah tangganya. Maka pelajaran pertama adalah yang sudah berumah tangga, tolong jaga rumah tangganya baik-baik. Jangan jadikan perceraian sebagai pilihan pertama ketika kita sedang berselisih di rumah tangga. Perceraian itu harus dijadikan sebagai pilihan terakhir. Setelah kita tidak menemukan lagi alasan untuk bisa menemukan kebaikan. Nikah siri itu diperbolehkan secara agama sah, tapi secara hukum negara itu tidak tercatat. Sehingga yang dikhawatirkan kalau ada apa-apa dengan rumah tangga ke depan, sulit untuk dibuktikan. Sulit untuk dipertanggungjawabkan karena secara negara tidak ada catatan. Maka sekarang beliau bertanya, "Aa gimana? Aku nikah siri, tapi suamiku tidak keluar kalimat talak."
hati-hati. Talak itu kan ada dua tadi. Satu ada talak yang sifatnya syariat, yang harus terucap kalimat talaknya. Atau ada yang kedua, talak hakikat. Mungkin tidak terucap, tapi kelakuannya, sikapnya sudah mengarah pada talak yang dihadirkan tadi. Maka sekarang jawabannya, Mbak Vicky, tolong pastikan ini, minta sama suami ini. Ini mau dibawa kemana? Ini mau seperti apa? Kalau engkau sudah tak mau bertanggung jawab, ceraikan aku. Pisahkan aku darimu. Karena kalau tidak, digantungkan seperti ini. Dan nanti berdampak kepada hal-hal yang lain. Kadang kita harus belajar mengambil hikmah dari semua yang pernah terjadi untuk kehidupan kita yang lebih baik. Kegagalan itu bukan cara Allah menghancurkanmu. Justru kegagalan itu cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Maka orang yang cerdas tidak akan mau masuk ke lubang yang sama. Kalau udah tahu salah, kalau udah tahu keliru, jangan buru-buru. Maka izin ya, nasihat untuk yang pernah gagal, jangan terlalu cepat memaksa orang baru hadir dalam hati kita sebelum kita berdamai dengan apa yang pernah terjadi dengan diri kita. Masih ada waktu Mbak Vicky kejar suaminya, masih hidup kan? Sudah mau pisah, dia tidak mau pisah, ya sudah. Laki-laki mohon maaf ya, jangan suka menggantungkan hati perempuan seperti itu. Kalau masih mau bersama, sayangi, cintai, betul tidak? Kalau sudah tidak cinta, lepaskan. Ngapain dikekang seperti itu, betul nggak? Udah mah nggak cinta, udah mah nggak sayang, dikekang. Astagfirullahalazim, na'udzubillahi min dzalik. Percayalah, ketika engkau melepaskan istrimu yang tidak engkau cintai itu, boleh jadi Allah siapkan yang lebih baik untukmu. Daripada engkau yang ini dikekang, di sini kemana-mana, liar tuh, agak liar. Jadi laki-laki itu kudu tegas. Hati perempuan itu butuh kepastian. Betul enggak? Sebagaimana engkau menikahinya dengan cara yang baik, kalaupun engkau mau berpisah, berpisahlah dengan cara yang baik. Mbak Vicky kasih amalan biar Mbak Vicky lebih tenang hatinya. Coba lakukan 3 hal. 1, sholat tahajud. Belajar bangun di sepertiga malam, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, menunggu waktu subuh, perbanyak istighfar. Kalau bisa jangan kurang dari 100 kali istighfar di setiap waktu sahur. Apa fungsinya? Apa keutamaannya? Istighfar ini 2. 1, menghapuskan dosa. 2, melapangkan jiwa. Yang kedua, amalannya sedekah. Undanglah hajatmu dengan sedekah. Singkirkan bala musibah ujian dalam hidupmu dengan apa? Sedekah. Dan yang ketiga, untuk menguatkan hati, hadir di majelis ilmu, berkumpullah dengan orang-orang soleh. 3 saja. Coba lakukan itu di masa-masa penantian ini, di masa-masa yang sedang galau ini. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati suami itu. Kalaupun harus kembali, semoga jadi lebih baik. Kalaupun harus berpisah, semoga juga bertambah lebih baik. Semoga Mbak Vicky Allah kuatkan hatinya. Semoga ada hikmah yang bisa dihadirkan dalam acara kajian hati pagi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Ustadz Kapairus. Nama saya Salsa. Saya seorang ibu dengan 2 anak.
Rumah tangga saya gagal. Saya menjalani bahtera rumah tangga selama 7 tahun. Mantan suami saya itu memang dari sebelum kami menikah sudah sering main perempuan. Sampai akhirnya kami menikah, rumah tangga kami baik-baik saja. Dan kami selama rumah tangga tinggal dengan mertua sampai tahun 2019 anak pertama saya lahir. 3 tahun kemudian ketika anak saya umur 3 tahun, suami saya ketahuan bermain perempuan dengan saya, menemukan alat di dalam tasnya. Setelah akhir tahun 2022, ternyata suami saya semakin menjadi-jadi, Ustadz. Akhirnya beliau menceraikan saya talak 1. Tetapi selang 2 bulan saya kembali lagi, Ustadz. Karena tidak memungkiri memang saya sangat menyayangi suami saya, Pak Ustadz. Kemudian singkat cerita di tahun 2023 setelah kami rujuk, saya hamil anak kedua, Pak Ustadz. Ini kesalahan saya. Saya merasa menyesal karena kenapa saya harus hamil lagi. Setelah anak saya lahir, baru berusia 5 bulan, tiba-tiba tanggal 3 Agustus kemarin 2024 suami saya izin. Saya mau pergi ke Jawa, saya mau mengantar teman saya. Saya izinkan Ustadz ya. Terus saya diantarkan ke rumah orang tua saya karena memang saya sedikit repot kalau untuk mengurus kedua anak saya. Keesokan harinya, hari Senin tanggal 5 Agustus saya pulang ke rumah mertua saya karena memang anak saya sekolah di sana. Tiba-tiba pintu rumah mertua saya ada yang ngetok-ngetok kencang sekali. Kata saya, siapa ini? Saya buka, Pak Ustadz. Ternyata ibu saya. Ibu saya datang dengan baju basah. Dengan baju basah kehujanan. "Ma, ada apa?" kata saya. "Mama, kenapa? Ayo ngomong, Mama, ada apa?" Di situ ada mertua saya, ada kakak ipar saya. "Hayu nak, kita pulang, jangan di sini. Hayu pulang aja sama Mama," katanya. Saya nggak ngerti, Ustadz, ini ada apa? "Ayo Ma, ngomong dulu, ada apa, Ma?" Tiba-tiba mama saya teriak, "Ustadz, kenapa kalian tega," katanya, "nganterin anak-anak nikah, nganterin anaknya nikah gitu, Ustadz." Jadi semua keluarganya ikut menikahkan suami saya. Saya di situ hancur, Pak Ustadz, ngelihat orang tua saya yang nangis. Dari situ saya langsung pulang. Saya nggak bawa apa-apa, Ustadz. Saya hanya menggendong anak saya. Saya sama ibu saya keluar dari rumah itu, dan yang di rumah itu diam saja, tidak mencegah atau gimana. Ke sore harinya mantan suami saya ini datang, Ustadz, ke rumah dengan wajah polosnya, dengan wajah tidak merasa bersalahnya. Dia hanya meminta maaf kepada kedua orang tua saya. Tetapi dia tidak ingin menceraikan saya, Ustadz. Dia berniat ingin poligami. Tetapi saya tidak mau, Ustadz. Dari situ saya langsung memblokir nomornya. Saya sudah tidak mau berhubungan lagi dengan dia. Tetapi dia kekeh terus ke rumah minta maaf. Pertanyaan saya, apakah saya berdosa, Ustadz, karena menolak untuk dipoligami? Dan yang kedua, apakah saya berdosa jika memutus tali surat silaturahmi dengan keluarga mantan suami?
Yang ketiga, apakah saya berdosa jika tidak memaafkan perempuan yang sudah merusak rumah tangga saya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, beliau bertanya tentang urusan poligami. Poligami itu ada syariatnya. Dan kita tidak boleh mengingkarinya, tidak boleh juga menolaknya. Karena memang ada syariatnya. Tapi yang perlu dipahami, poligami seperti apa yang dibenarkan itu. Beliau bertanya, berdosakah saya menolak untuk dipoligami? Tergantung. Kalau dirasa, izin ya. Kalau dirasa suami tidak bisa berlaku adil, mohon maaf, imannya kurang baik, ilmunya kurang cukup, hartanya kurang banyak, sikapnya tak bisa berlaku adil, maka pada posisi itu istri boleh menolak untuk dipoligami. Karena apa? Karena dia melihat lebih banyak madorotnya daripada maslahat yang didapatkannya. Kecuali suami imannya baik, ilmunya cukup, hartanya banyak, bisa berlaku adil, ngerti mau dibawa kemana, silakan. Dan yang paling menyakitkan buat AA, memang poligami tidak harus izin, memang. Tapi kan ada etika, ada adab, ada berkah yang mau kita dapatkan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin poligami itu berkah, sedangkan satu sisi kita menyakiti hati istri yang pertama kita. Jadi babnya bukan tentang dosa dan tidak dosa, tapi babnya tentang berkah dan tidak berkah. Bagaimana mungkin kita bahagia di atas sakit hati yang dirasakan oleh orang lain, betul tidak? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kebaikan kalau mulainya nggak baik? Bukankah hasil yang baik dimulai dari cara yang baik? Bukankah cara yang baik dimulai dengan niat yang baik dan proses yang baik? Itu yang AA khawatirkan. Maka Teh Salsa tidak salah kalau kemudian jika ceritanya seperti itu, Teh Salsa merasa berat untuk bisa menerimanya. Katanya poligami itu ada seninya. Memang ada orang yang diizinkan oleh Allah punya kemampuan itu. Ada atau tidak? Ada. Yang dikasih kemampuan, jangan kita hinakan. Memang dia punya kemampuan. Dia bisa adil, ilmunya cukup, imannya kuat, hartanya mumpuni, silakan. Tapi kalau yang enggak, jangan suka berenang di air yang keruh. Yang ada bukan membersihkanmu, tapi yang ada malah apa? Mengotorimu. Maka pada bab ini, Teh Salsa, kalau Teteh merasa berat, maka Teteh tidak berdosa. Karena Teteh punya alasan yang kuat. Kenapa Teteh tidak mau dipoligami. Sekarang Teteh bilang, aku mutusin silaturahmi sama keluarga besar dari mantan suami aku. Mungkin yang paling tepat bukan memutuskan silaturahmi, tapi menjaga jarak agar tidak tersakiti berkali-kali. Menjaga jarak itu bukan karena benci, tapi karena hati butuh pulih. Hati butuh sembuh, betul? Sekarang beliau nanya lagi, boleh gak kalau aku benci sama perempuan yang mengambil suami aku? Jawabannya tidak boleh. Kalau mau benci, benci kelakuannya, bukan benci orangnya. Betul? Kata Nabi SAW, siapa yang mau dibangunkan istana di surga, lakukan 3 hal. 1, falyafu amman dolamaka, maafkan orang yang pernah menyakitimu. Yang kedua,
waliyu'ti man haramaka. Berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, wal yausil man qata'aka. Sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Semoga Allah jaga rumah tangga kita semua. Teh Salsa, salam buat anak-anak. Tegar dan tetap hebat.